belanja online itu menggoda. Ketika gue lihat diskon, gue merasa seperti mendapatkan jackpot. What? Tapi setelah barang datang, gue sering bertanya, apakah ini benar-benar gue butuhkan? Emang ini barang gue nggak butuh, Pak? What? Anjir, gue buang-buang duit lagi gue. Berkendara di jalanan ramai, bikin gue merasa seperti pelatih balapan. What? Setiap kali ada kemacetan, gue berpikir, ini bukan hanya perjalanan, ini adalah lomba ketahanan. Ketahanan fisik, batin, dan emosi. Berkumpul dengan teman itu menyenangkan, tapi kadang bikin gua merasa tua. What? Setiap kali kita ngobrol, gua hanya bisa tersenyum sambil berpikir, wow, ini sudah lama sekali. Siapa yang mau bayar makanannya? Baik, gua tetap bertahan. Sampai temen yang bayarin. Cuak. Cerita persahabatan itu selalu menyenangkan. Ketika gua bertemu teman lama, kami selalu bercerita tentang momen-momen konyol. Mulai dari si A udah punya kerjaan bagus, si B udah jadi pegawai negeri, sampai si Z udah jadi abdi negara lah gua. Itu membuat gua merasa seperti anak-anak lagi. Hobi yang tidak terduga itu bisa mengubah hidup. Gua mulai belajar menggambar dan tiba-tiba merasa seperti seniman profesional. What? Tapi ketika orang melihat karya gua, mereka berpikir, ini seni modern atau seni masa lalu? Cinta dan tawa itu saling melengkapi. Ketika gua merasa sedih, gua hanya perlu mengingat momen lucu bersama pasangan. Namun sesekali perlu mengingat masa-masa pinjam uang teman buat ajak makan pasangan. Itu membuat semuanya terasa lebih ringan. Cinta sejati itu seperti menemukan wifi gratis. Ketika gua menemukannya, gua merasa beruntung. Tapi ketika sinyalnya buruk, gua harus berjuang untuk mempertahankannya. Tapi ketika mendapatkannya lagi sulit dipertahankan, cinta yang tak terduga itu menyenangkan. Ketika gua bertemu seseorang di tempat yang tidak terduga, gua selalu berpikir, apakah ini takdir atau hanya kebetulan? Tapi gua siap untuk berpetualang. Berpetualang dengan kebodohan. Drama keluarga itu seringkali seperti reality show. Setiap acara reuni, ada saja yang bertanya, kapan nikah? What? Gua hanya bisa tersenyum sambil berpikir, jangan tanya, gua masih mencari jodoh yang suka masak. Walau suka masak air, paling nggak buat mandi. Dunia maya itu menyenangkan, tapi kadang bikin kita lupa realita. What? Ketika gua melihat foto orang lain, gua berpikir, apakah hidup gua cukup menarik? Atau gua butuh tali buat narik hidup orang? Tapi pada akhirnya gua lebih suka kenyamanan di rumah. Dunia online itu menyenangkan, tapi juga bikin stres. Setiap kali gua melihat influencer, gua berpikir, What? apakah gua juga harus mencoba tampil keren? Tapi untuk keren gua butuh biaya buat operasi. Atau gua tidur aja kali ya. Padahal gua lebih nyaman pakai piyama. Hobi bisa berlebihan. Gua suka mengumpulkan barang. Tapi setiap kali gua beli, gua bertanya, What? apakah ini membuat hidup gua lebih baik atau hanya menambah beban? Mau tahu nggak apa barangnya? Taik cacing, daun kering, sampai ulat yang nggak bisa terbang. Sumpah, aneh banget, nyesel gua. Hobi itu penting, tapi kadang gua punya hobi yang tidak berguna.
Gua mengoleksi penutup botol. What? Teman gua bilang, apa kamu akan membukanya untuk sesuatu? Gua jawab, tentu saja untuk ditunjukkan. Ditunjukkan pada pameran dunia khayalan. Gilak lo ya, biarlah ini hobi gua. Kebiasaan buruk di kafe itu aneh. Gua selalu memesan minuman yang sama setiap kali, sampai pelayan mulai mengenali gua. What? Gua hanya bisa tersenyum dan berpikir, ini jadi tradisi kan? Tradisi memesan makanan yang sama. Tapi ketika gua ingin yang lain, yang datang makanan itu lagi. Di kantor, gua punya kebiasaan buruk. Ngecek ponsel setiap 5 menit. Saat ditegur pimpinan, gua ngejawab, gua harus memantau dunia. What? Terus gua suka pura-pura ketik, hapus. Padahal lagi nonton. Pas ditegur lagi, gua bilang, lagi perbaiki keyboard, soalnya banyak semut yang menganjal. Tidur siang itu menyenangkan, tapi kadang berbahaya. Setiap kali gua tidur siang, gua bangun dan merasa bingung. What? Apa sudah malam? Atau gua melewatkan semua rencana? Tapi setiap kali gua berusaha tidur lebih awal, gua malah begadang. Gua pikir, siapa yang butuh tidur saat ada Netflix? Kehidupan masyarakat itu kadang bikin kita merasa aneh. Setiap kali gue bertemu orang baru, gue merasa seperti dalam audisi. What? Harus tampil sebaik mungkin. Harus sopan, santun dan ramah. Berat banget bagi gue. Tahu kenapa? Ya, gue hanya ingin menjadi diri sendiri. Bukan orang lain. Kehidupan sosial itu seperti berbelanja. Kadang kita tahu apa yang kita inginkan, tapi di akhir kita malah pulang dengan hal yang tidak kita perlukan. What? Seperti mengundang teman, tetapi malah membeli camilan untuk diri sendiri. Butuhnya kebutuhan hari-hari. Yang dibeli cukup habis gaji sebulan. Kehidupan yang kacau bisa jadi lucu. Setiap kali gua merencanakan sesuatu dan semuanya gagal, gua hanya bisa tersenyum dan berkata, What? ini adalah bagian dari petualangan. Tapi yang kacau bisa jadi lucu. Ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana, gua pikir, ini adalah komedi kehidupan. Kehidupan yang membosankan bisa jadi lucu. Suatu kali, gua berusaha mengubah rutinitas dan pergi ke taman. What? Tapi ketika sampai, gua hanya duduk dan melihat burung. Itu juga hiburan. Ada lagi tambahan. Liatin cewek-cewek seksi jogging. Ad yang tembus, mengecap. Itu bonus hiburan. Kehidupan yang sederhana bisa jadi bahagia. Setiap kali gua menemukan kebahagiaan dalam hal kecil, gua merasa bersyukur. What? Seperti saat gua menemukan camilan di gua, itu adalah harta karun. Dan juga, ketika gua bisa menikmati hari tanpa stres, gua merasa seperti pemenang. Sederhana, tetapi berharga. Kehidupan yang sibuk bikin kita lupa untuk bersantai. Sekalinya santai, kita tidur sama pilua waktu. Tapi kali ini, What? setiap kali ada waktu luang, gua merasa harus memanfaatkannya dengan berbelanja. Setelahnya, gua hanya duduk di sofa dan menikmati camilan. Untuk kemudian kenyang tidur lagi. Kehidupan yang stabil itu nyaman. Setiap kali gua merasa aman, gua berpikir, What? apakah ini saatnya untuk mencoba sesuatu yang baru? Berhenti makan makanan cepat saji, ganti ke nasi padang. Tapi kadang, gua lebih suka tinggal di zona nyaman.
Sekarang gua makan nasi padang sambil rebahan. Kesalahan kecil itu lucu. Suatu ketika, gua mengirim pesan ke orang yang salah dengan tulisan, "Kamu membuatku bahagia." Dan jawabannya, terima kasih, tapi gua hanya jualan online." Ada lagi gua kirim pesan ayam penyet yang jawab ratusan orang. Ternyata gua ngetik di kolom komentar. Hari Senin selalu bikin sibuk. Setiap kali bangun, gua merasa seperti robot yang harus menjalankan misi. Misi gosok gigi, mandi sampai buat kopi. Tapi setelah kopi kedua, gua mulai berfungsi. Atau setidaknya berusaha bangun dari mimpi. Makan malam romantis itu bisa jadi seru. Tapi kadang berakhir dengan canggung. Ketika gua berusaha menghidangkan makanan, gua hanya berharap tidak tumpah atau malah kebakar. Dan parahnya lagi, ketika gua mau makan, arang bakar menyala membakar mulut gua. Apes gara-gara makan romantis. Makan sehat itu penting, tapi gua punya kebiasaan buruk. Setiap kali melihat salad, gua berpikir, ini hanya sayuran berjuang untuk jadi pizza. Jadi gue tetap pilih pizza, karena keju adalah teman terbaik. Dan ketika melihat buah-buahan segar, gue membayangkan itu burger, makan, langsung telan. Makanan favorit itu seperti cinta. Ketika gue melihat pizza, gue langsung jatuh cinta. Tapi setelah makan, gue merasa bersalah. Apalagi ketika melihat sayuran. Ketika melihat daging, gue langsung terbaring, membayangkan indahnya dunia. Tapi ketika melihat buah-buahan, gue langsung rebahan. Masak itu bisa jadi konyol. Ketika mencoba resep baru, gue berharap hasilnya sempurna. Tapi seringkali, gue hanya bisa tertawa melihat hasilnya dan berpikir, ini pasti lelucon. Ketika mencoba lagi mengikuti tutorial online, hasilnya tidak sesuai ekspektasi, gue pikir gue sedang berimajinasi. Mencari cinta itu seperti mencari tempat parkir. Kadang gue menemukan yang bagus, kadang yang jauh. Tapi kadang, gue hanya memilih yang paling mudah, meskipun itu menghalangi jalan keluar. Ngomongin cinta nih ya, cinta. C-I-N-T-A. Cita-cita indah namun tak aman kalau tak cepat angkat. Menjaga kebugaran itu penting. Setiap kali gue berusaha berolahraga, gue merasa seperti atlet. Tapi setelah 5 menit, gue hanya bisa berpikir, mungkin besok saja. Besoknya, lanjut tidur sajalah. Semoga gua ketemu sedang berolahraga. Pas bangun, lihat celana basah, ya tandanya gua selesai. Menjaga kesehatan mental itu penting. Ketika gua merasa stres, gua mencoba berbicara dengan teman. Teman yang juga lagi stres, gua niat curhat. Teman pula yang nyerocos, yang ujungnya pinjam dulu 100. Gua kira, gua hanya butuh duduk dan mendengarkan musik. Itu juga terapi. Menjaga kesehatan itu penting, tapi bisa bikin kita stres. Setiap kali gua lihat makanan tidak sehat, gua berpikir, ini semua tentang keseimbangan. Sampai akhirnya gua niat menghindar, tapi besok, hari ini gua borong semua makanan lezat. Setelah besoknya, kembali makan pizza dan teman-temannya. Menjaga pikiran positif itu sulit. Ketika gua melihat berita buruk, gua berpikir, apakah gua harus tutup mata? Tapi kadang, gua merasa lebih baik dengan berpikir, setidaknya gua punya camilan. Dan makanan ringan lainnya seperti gorengan dan daging panggang.
Mimpi buruk itu aneh. Suatu malam, gue mimpi dikejar anjing. Ketika bangun, gue hanya bisa berpikir, apakah ini tanda gue harus lebih banyak olahraga? Parahnya lagi, pernah gue mimpi wanita seksi. Apa gue harus lebih kencang lagi? Bisa-bisa kamar gue kebanjiran. Mimpi indah itu seperti film. Jadi gue pernah mimpi jumpa uang segepok. Ketika gue bangun, gue merasa puas. Tapi ketika gue mimpi dicium banci, gue merasa berdoa, semoga ini hanya mimpi, bukan kenyataan. Ada lagi yang parah. Waktu itu gue mimpi ditampar emak gue, dan ternyata beneran. Olahraga di rumah itu seperti menjalin hubungan dengan tangan gue sendiri. Di awal, gue sangat bersemangat. Tapi setelah beberapa minggu, emak gue marah-marah. Karena semenjak menjalin hubungan kasih, gue tidak pernah keluar kamar. Saat sadar, mungkin ini kebodohan. Pagi hari itu sering bikin bingung. Alarm berbunyi, gue bangun dan langsung berpikir, apakah ini hari kerja atau akhir pekan? Kalau kerja rasanya kayak balapan. Kalau akhir pekan, gue lebih memilih kembali tidur. Tapi sayang gue kerja yang memang akhir pekan tidak ada liburnya. Berbelanja bisa jadi petualangan. Saat melihat diskon besar, gue merasa seperti superhero. Ini adalah panggilan untuk menyelamatkan dompet. Mari kita berburu barang dengan harga miring. Saking semangatnya, gue scroll sampai miring. Ya, kepala gue yang miring dibuatnya. Pengalaman unik itu sering terjadi di tempat umum. Ketika gue melihat orang tua bingung menggunakan HP, gue merasa seperti generasi yang harus menjelaskan teknologi. Ada lagi saat gue lihat anak kecil main HP, gue rebut tuh HP, niat baik, menyelamatkan generasi muda, malah gue diamuk massa. Perawatan diri itu penting, tapi kadang gue merasa itu hanya cara untuk menghabiskan uang. Setiap kali gue membeli masker wajah, gue berpikir, apakah ini perawatan atau hanya hobi baru? Dan yang parah, saat gue beli pemutih kulit, setelah dipakai jadi gatal. Ini merawat atau menyakiti? Dulu gue sangat pemalu. Setiap kali ada yang tanya, siapa kamu? Gue merasa seperti pengacara yang harus membela diri. Juga saat gue belajar menyatakan cinta ini, dia jawab, siapa kamu? Akhirnya gue belajar untuk lebih percaya diri. Atau setidaknya berpura-pura. Begitulah dunia ini. Ada pertanyaan konyol yang sering muncul. Seperti, apakah kamu makan? Tentu saja, makan adalah aktivitas favorit gua. Tapi kadang gua hanya ingin jawab, tidak, gua cuma menggigit udara. Parahnya lagi, ada pertanyaan, apakah kamu sudah menikah? Rasanya pingin gua gigit tuh muncung. Rencana liburan itu menyenangkan, tapi bisa berantakan. Setiap kali gua merencanakan perjalanan, tiba-tiba kaki sakit, perut mules, atau tiba-tiba turun hujan. Dan ketika semua sehat, tiba-tiba saja dompet gue yang sakit. Akhirnya, gue lebih memilih rebahan dengan sedikit cairan. Seni berbicara itu penting. Kadang gue berbicara terlalu banyak, dan teman-teman bilang, cukup sudah. Gue hanya bisa tersenyum dan berpikir. Tapi gue belum selesai bercerita. Sampai rumah gue cari cermin, puas-puaskan bicara yang tidak selesai di depan cermin. Emang dasar gak waras.
Menunggu itu seni tersendiri. Saat menunggu bus, gue mencoba berbagai pose supaya terlihat keren. Tapi yang ada, orang-orang hanya melihat gue seperti patung yang bingung. Itu juga pernah gue lakuin waktu antri bayar di kasir, gue malah digampar. Karena gue berpose menyentuh sensitif wanita. Tanya jawab konyol itu sering terjadi. Ketika seseorang bertanya, "Apa kamu suka kopi?" Gua selalu menjawab, "Tentu saja, kopi adalah lelaki sejati." Dan ketika orang bertanya, "Apakah kamu laki-laki?" Tentu saja gua seorang banci yang butuh cinta dan kasih, bukan sekedar hanya selalu disakiti.